Ada anak yang sudah dilatih nggak mau pacaran. Terus sudah usia 24 tahun sekarang nggak mau nikah. Terus gimana? Balik lagi, komunikasi. Kalau orang tuanya yang nggak mau nikahin anaknya, biasanya saya bilang sama anaknya, coba tanya sama ibumu dan tanya sama bapakmu. Pak, Bu, kira-kira kalau saya mau nikah, menurut bapak sama ibu saya cocoknya sama siapa? Maka lihat tuh bagaimana jawaban bapak ibunya. Kalau bapak ibunya shock lalu berkata, kamu gila ya? Nah berarti kamu belum siap. Jelas sampai di sini? Tapi kalau bapak ibunya bilang, oh kamu udah siap mau nikah, berarti bapak ibumu sudah percaya. Maka lihat dulu seperti apa bapak ibunya. Kalau sebaliknya bapak ibu yang ngomong sama anak, coba nanya, nak kira-kira nak besok kalau kamu nikah nih, kira-kira kalau kamu tuh maunya suami yang kayak apa? Coba tanya tuh. Nanti coba tanya, lihat jawabannya. Oh ibu jangan ngomongin nikah dulu dong. Berarti dia mau tapi dia belum mau ngomong saat itu. Bisa ngomong di saat yang lain. Coba tanya, kalau ibu sih pengennya kayak begini. Ya berandai-andai aja, ada gak yang larang berandai-andai? Berandai-andai itu membawa pada satu kondisi psikologis anak itu masuk ke dalam keinginan bapak ibu sekalian. Dan dia akan membuat diri dia menjawab sesuai dengan jawaban itu tadi. Contoh ya yang ideal ya. Nah menurut kamu kira-kira kalau kamu mau nikah, kamu mau nikahnya sama yang laki-laki kayak apa? Dia misalnya diam dan gak mau ngomong. Itu tandanya ibu-ibu gak pernah ngomong sama dia sebelumnya. Ya udah besok diajak ngobrol lagi. Kalau ibu sih pengennya sih, kalau ibu sih, kalau kamu tuh nikah gak penting sih bagi ibu yang kaya. Kenapa? Ibu kan sudah kaya. Misalnya. Bagi ibu sih gak penting sih dia tinggi atau pendek. Yang penting sih menurut ibu adalah dia laki-laki yang tanggung jawab. Menurut kamu gimana? Paham sampai di sini? Nah nanti dia akan jawab, iya sih Bu, kalau menurut aku juga gitu. Banyak tuh teman-temanku pacaran tapi kayak gitu sih. Saya kadang-kadang ngobrol kayak gitu juga. Contoh ya, kalau saya ngobrol bukan mau nikahin anak saya masih umur 14 tahun. Saya nanya gini, C, kira-kira C cowok yang cakep tuh kayak apa? Ah malas Cece ngomongin cowok, oke bagus itu kan ya. Paham sampai di sini? Tapi bukan berarti dia gak suka sama cowok. Dia normal, saya tahu dia normal, cuma dia malu ngomongin cowok. Berarti kita berhasil, gak ada yang salah. Kenapa? Karena memang karena memang perempuan harusnya begitu. Karena perempuan harusnya memang gak ngomongin cowok. Dan laki-laki memang harusnya gak ngomongin cewek, kecuali kalau dia mau nikah. Nah kalau menurut ibu dia sudah 24, which is sudah siap untuk menikah, karena saya nikah 22, ya tanya kayak tadi. Coba obrol-obrolnya kayak tadi itu loh. Menurut kamu gimana? Atau ibu tadi baru lihat Instagram nih, ada orang-orang yang sekarang rame ya cerai ya, menurut kamu kenapa? Coba tanya-tanya tuh, menurut kamu cocok gak yang ini sama ini? Coba tanya, nah dari situ nanti kita dapat preferensi. Setelah dapat preferensi kita bisa ngobrol antara ibu dan anak. Nanti sama kayak ibu, ketika ibu seumur kamu, ibu lagi nyari, jangan sampai nyesel dapat kayak bapakmu, jangan kayak gitu ngobrolnya. Kan kamu sudah seumur segini, sudah siap. Nah kalau seandainya kamu sudah siap, kira-kira kita perlu ngomong serius gak sih? Apa yang kira-kira bisa ibu bantu? Kamu udah ada suka sama orang atau belum? Sukanya sama siapa? Juga jangan, gimana kalau ibu yang pilih? Juga enggak juga, karena anak-anak zaman sekarang sudah saya bilang dia gak suka kayak gitu. Lebih baik kita cari preferensinya apa. Nanti kalau anak itu mentok, saya banyak ketemu dengan orang-orang yang awalnya bilang saya nggak mau dipilihin sama ibu. Dia cari sendiri, terus ujungnya mentok. Akhirnya dia bilang gini, ya udahlah ibu aja lah yang cari. Nah, tapi kalau dia masih punya pilihan nggak apa-apa. Kan ibu-ibu juga punya saham, bisa dipahami ya. Kalau dia udah cari nih, menurut saya yang bagus gini. Ibu lihat, ya udah coba ya kita ajak ngobrol sama bapak. Kan ada cara ta'aruf. Kalau ibu-ibu mau tahu cara ta'aruf seperti apa, lihat di YouTube. Ada sekitar 16 seri ngaji jomblo, coba lihat di situ. Itu ngaji jomblo saya tujukan untuk anak-anak. Bagaimana caranya untuk cari seorang pasangan yang baik. Termasuk cara ngobrol sama ibu dan bapaknya yang belum boleh mereka nikah. Dan bagaimana cara menyiapkan dirinya agar orang tuanya
ngelihat dia memang sudah siap bahwa dia sudah siap nikah. Apalagi kalau orang tua yang nonton itu lebih bagus. Apalagi kayak tadi orang tuanya sudah pengen anaknya nikah. Coba diajak ngobrol. Dan itu bukan berarti karena ibu ngajarin dia dari awal, ya nak kamu jangan pacaran. Ya bukan itu sebabnya juga. Kenapa? Mau anaknya kayak apapun tetap wajib bagi kita untuk ngajarin dia jangan bermaksiat. Dan pacaran termasuk maksiat yang sangat besar. Bukan hanya besar efeknya di akhirat, tapi besar efeknya di dunia. Bisa difahami Ibu sekalian? Karena gini ya, anak yang pemalu belum mau cari pasangan atau perlu dibantu cari pasangan itu lebih bagus daripada anak yang sudah pacaran lalu kemudian dia nikah. Nanti ada masalah besar dalam hidupnya. Kenapa? Karena nikahnya lewat pacaran. Nanti kapan-kapan kita bahas. Paham sampai di sini? Kalau kita rasanya sayang, kita rasa cinta, kok kita pengen nangis. Perempuan itu memang dikaruniakan hal seperti itu. Laki-laki juga sama. Makanya dikatakan oleh seorang pujangga namanya Khalil Gibran. By the way, Khalil Gibran ini bukan seorang muslim ya. Jadi jangan quotes dia seolah-olah dia ulama gitu kan ya. Karena saya pernah dengar di Jumatan ada seorang ulama, Khalil Gibran pernah berkata, dia bukan ulama, dia bahkan bukan muslim dan namanya Khalil bukan Khalil. Jelas sampai di sini? Oke, Khalil Gibran tuh pernah berkata begini. Ada 2 hadiah pada orang yang jatuh cinta. 1 adalah lisan, 2 adalah air mata. Jelas sampai di sini? Maka orang yang jatuh cinta akan mudah untuk nyebut seperti yang saya jelasin tadi dan akan mudah keluar air matanya. Tapi beda keluar air mata orang karena jatuh cinta dan beda karena stres. Makanya ulama-ulama bilang qurrata ayun adalah artinya air mata yang keluar karena Anda rasanya senang. Anda bayangin, Anda sudah susah-susah besarin seorang anak, Anda gendongin kemana-mana, kasih makan dia yang terbaik, Anda bacain semua ayat-ayat yang Anda hafal, Anda bantu dia, Anda korbankan semua untuk dia. Tiba-tiba suatu saat kemudian dia lulus Al-Azhar. Terus kemudian dia bilang, gak bakal saya bisa melakukan semua ini kalau bukan karena ibu saya. Kira-kira gimana? Nangis. Tapi nangisnya rasanya apa? Senang atau sedih? Ya sedih sih pasti, tapi rasa air matanya dingin atau panas? Kalau orang nangis, setahu saya orang nangis karena senang, gak ada yang matanya bengkak. Gak ada yang matanya bengkak, kalau nangisnya karena senang. Tapi kalau orang nangisnya karena sedih, itu matanya bengkak. Kenapa? Panas tuh air matanya, serius. Beda air mata karena senang dengan air mata karena sedih. Air mata karena senang itu rasanya dingin, sementara air mata karena sedih itu rasanya panas. Makanya qurrata ayun adalah seperti orang-orang yang di tengah padang pasir kemudian dia menemukan hujan. Itu qurrata ayun. Matanya jadi dingin. Qurrata ayun bermakna secara arti langsung maknanya adalah qurrata ayun itu matanya qurrah menjadi dingin karena air mata itu tadi. Paham sampai di sini? Maka ketika kita berdoa semoga kita dikasih anak qurrata ayun adalah anak yang bisa buat kita nangis karena cinta kita kepada dia dengan nangis yang bisa membuat mata kita jadi dingin. Paham sampai di sini? Nah berarti itulah karena kita itu mencintai kita pasti akan nangis. Kita akan nyebut itu biasa. Dan kalau Allah kasih begitu ya itu dikaruniakan Allah kebaikan. Makanya kata Rasulullah bagi orang-orang yang mencintai tapi tidak bisa menangis maka paksakanlah menangis. Saya masuk Islam itu saya gak pernah nangis. Kenapa? Saya bilang dalam waktu ketika saya belum masuk Islam saya bilang gini, boys don't cry, laki-laki tidak nangis. Yang nangis itu cewek, banci kamu kalau nangis lik. Saya nggak mau nangis karena saya sudah terlalu banyak tumpah air mata gitu kan ya. Pokoknya boys don't cry, laki-laki tidak nangis. Begitu saya masuk Islam, saya belajar untuk nangis. Karena kata Rasulullah berkaitan dengan agama, berkaitan dengan mengingat mati, berkaitan dengan akhirat. Kalau kamu nggak bisa nangis maka paksakan nangis. Kenapa? Karena itu namanya melatih melembutkan hati. Contoh misalnya berbicara tentang orang tua, berbicara tentang Rasulullah, berbicara tentang yaumil qiyamah, berbicara tentang dosa. Biasanya kita melatih untuk menangis. Karena kita merasa sedih dan tangisan itu bukan tangisan yang panas tadi tapi yang dingin. Betul begitu? Ada banyak orang-orang yang tiba-tiba baca Quran tiba-tiba nangis. Padahal kita nggak tahu yang kita baca. Nah itu termasuk yang dikaruniakan oleh Allah. Maka kadang-kadang kita nggak tahu artinya tiba-tiba kita nangis. Pas kita baca,
tambah nangis lagi gitu kan ya. Ternyata persis seperti yang kita inginkan. Ya karena salah satu kemudian efek Al-Quran adalah melembutkan hati. Makanya orang-orang yang sering baca Al-Quran itu hatinya lembut. Ciri-ciri kelembutan hati adalah mudah menangis. Tapi suami saya Ustadz hatinya kayaknya keras banget. Sudah saya bilang jangan bahas gitu kan ya. Ingat ya, pergi ke pengajian, benefit terbesar pengajian adalah diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah mendapatkan benefit, pasti akan nyebar pada orang-orang di sekeliling kita insya Allah. Gitu ya, itulah tentang nangis karena rasa cinta.